kita tuh dipaksa dewasa sebelum waktunya. Dipaksa untuk memilih hendak ikut bersama siapa. Kamu bisa menjawab pertanyaan itu atau pada akhirnya diam aja gitu? Enggak, kamu butuh uang doang, kamu nggak butuh keluargamu utuh lagi gitu? Enggak. Karena Kita ngomongin tentang apa? apa yang lagi dirasain Mas Koko? Kok aku? Kan kamu yang Oh iya. jadi tamunya. Apa yang aku lagi rasain kali ya? Ya boleh. Apa yang lagi Ini kamu rasain? ini aku akan jujur sejujurnya. Jangan bilang malas bikin konten ya. Enggak. Apa Aku tuh? aku pengen jujur sih soal apa yang aku rasain. Karena kan kebanyakan sejauh ini aku bahasnya romance terus ya. Aku jarang banget menyuarakan selain romance gitu loh. Oh, kamu mau membicarakan tentang keluarga? Enggak keluarga juga sih. Terus? Tapi aku lagi ngerasain rasa takut Sama? sama banyak hal. Kayak sesederhana takutku hari ini adalah tadi kan aku habis seminar ya. Terus aku takut kalau orang-orang yang ikut seminarku tuh kurang happy atau kurang dapat ilmu contohnya. Oke. Atau ketika besok mungkin aku akan menghadapi apa. Oke. Udah takut duluan. Padahal seharusnya aku nggak setakut itu karena dari sebelumnya aku udah pernah melalui hal-hal yang mungkin sama ya. Tapi di titik aku sekarang tuh kayaknya lagi banyak takutnya aja sih. Oh, kamu takut kalau misal tadi pas seminar terus mereka nggak mendapatkan insight yang mereka harapkan. Iya, kayak gitu. Tapi itu bukan tanggung jawabmu nggak sih? Yang penting menurutku kamu udah berusaha. Iya, cuman kan aku nggak tahu ya. Ada aja rasa takutnya. Mungkin karena aku juga menghadapi banyak hal sendirian kali ya. Iya. Jadi nggak ada teman diskusi, nggak ada apa. Takut aja. Emang Mas Koko nggak pernah ngerasain takut? Pernah banyak. Sekarang ketakutanku adalah ini sih. Takut kalau aku nggak bermanfaat buat banyak orang. Itu sih. Selain takut jadi orang tua yang baik buat anak-anakku. Karena by the way, asik. Kan udah hampir menginjak kepala 3 ya kan? Iya. Di umur yang udah hampir menginjak kepala orang tua ini, kepala 3 ini. Kepikirannya? Pikiran kan konten-kontenku tentang keluarga gitu. Bagaimana kalau nanti ternyata anakku juga ngerasain hal yang sama kayak aku gitu. Itu mungkin ketakutanku kalau dari aku. Iya lagi. Tapi wajar nggak sih? Menurutku itu adalah hal yang wajar. Wajar dong. Karena kan sebagai kita ya, yang mungkin kita juga nggak dapet peran keluarga yang begitu bagus. Yes. Kita juga nggak ada pandangan seperti apa untuk jadi orang tua yang baik. Jadi menurutku sangat wajar sih ketika ada rasa takut gagal lagi gitu. Oke, tadi balik ke ketakutanmu. Tadi kan itu garis besar. Iya. Garis besar nggak sih? Iya. Yang paling spesifik. Aduh, Mas Koko pernah khawatir gara-gara ngejalanin semuanya sendirian nggak? Aku lagi ngerasain itu. Contohnya kayak tiba-tiba nih nggak ada hal apapun, aku bisa tiba-tiba ngerasa kosong, terus takut ngadepin dunia ini sendirian. Nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang nunjukin jalan yang benar. I see. Jadi ngerasa, aduh aku takut harus ngeraba-raba lagi jalan yang benar tuh ini kemana ya? Oh, kamu ngerasa capek terus butuh minimal seorang gitu. Oke, I see. Tapi kayak karena nggak ada, jadi takut, overthinking, semua itu kayak dipikirin sendiri. Oke. Yang bikin aku jadi khawatir berlebihan, jadi sedih, jadi kebayang kan rasanya? Iya, tahu. Aku pernah ngelewatin fase itu dan sekarang aku lebih nyaman sendirian. Gimana caranya berdamai dengan itu? Everything all about time. Oh, I see. Ya kan, semua tergantung waktu dan ngikutin waktu ya. Mungkin kamu ada di titik itu karena kamu kan sekarang masih ada di rumah. Kamu hanya punya perasaan ngerasa sendiri, tapi di situ masih ada orang tua. Yang dimana kamu tuh belum ngerasain bener-bener ya sendirian gitu loh, ngerti gak sih? Pernah. Sendirian. Iya, aku Tapi kan ketakutannya sekarang.
Enggak, gini. Justru ketakutan itu tuh aku rasain karena walaupun ada orang nih di hidup aku tuh ngerasa tetap sendiri, ngerasa kayak ada nih mungkin orang tuaku, ada orang-orang terdekat, tapi aku nggak ngerasain Yes. adanya peran mereka gitu loh. Yang ku maksud adalah kamu kan itu cuma perasaan kamu. Iya. Kamu ngerasa sendiri tapi kamu masih ada di sekeliling orang tua. Oke. Nah, kan kamu belum benar-benar sendirian nih. Mungkin bisa ngerantau, tiba-tiba kamu ke kota yang belum pernah kamu kunjungi. Nah, di situ nggak ada siapapun yang bisa kamu mintai tolong. Oke. Itu yang pertama dari perasaan kamu ngerasa sendirian. Yang kedua, kamu posisinya benar-benar sendirian. Sepi sendiri tuh emang lagi sendiri gitu. Iya, Ya, jadi oke. harus dirasain sendiri, hidup sendiri, baru kamu akan tahu. Itu mungkin proses mencari jati diri kan. Kayak kita tuh harus pergi dulu. Mungkin ya. Itu sih. Karena gue pernah ada di titik itu dan awal-awal sendirian ya emang takut. Cuman itu ketakutan itu harus dilawan. Dan pada akhirnya biasa dengan hal itu. Malah sekarang Malah lebih kayaknya enjoy sendiri. enjoy. Tapi Menikmati. even Mas Koko udah ngerasa enjoy nih sendirian. Apakah tetap ada rasa ingin ditemani di sela-sela si enjoy sendirian itu? Ada. Terus ketika rasa itu datang, apa yang Mas Koko lakuin? Apakah nyari orang, nyari teman, atau kayak udahlah nikmatin aja sendirian nggak apa-apa gitu? Kalau lagi sendirian terus ngerasa rasa itu datang lagi gitu ya, mungkin bakal nangis. Ya tetap butuh. Tapi Nangis. nggak terlalu lama. Nggak tahu ini baik atau jelek gitu ya. Iya ya. Menurutmu jelek apa bagus? Jelek atau baik? Baik atau jelek? Lah itu dia kata gua, nggak tahu gua mau apa. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih bagus atau jelek atau enggaknya ya. Karena sebenarnya kan kita juga nggak bisa menilai jelek atau benarnya, kan semua balik ke situasi kita kan. Kita nggak bisa samain gitu. Cuman yang aku lakuin juga sama sih. Maksudnya dengan ya udah sendirian aja, bukan menikmati, lebih ke nerima aja. Ya udah dengan nangis karena nyari orang pun ya mau nyari siapa nggak ada gitu. Tapi itu bisa nge-challenge sih coy. Gimana tuh? Men-challenge diri. I see. Iya, kalau sebenarnya waktu aku memutuskan ke Jogja itu adalah aku tuh mau men-challenge. Kan di rumah aku ngerasa sendiri tuh kayak kamu tadi, tapi dalam kenyataannya di situ ada orang tua, ada kakak, ada adik dan sebagainya gitu. Aku tuh mau men-challenge sendiri karena waktu itu cuman ada di rasa doang. Aku tuh mau ngebuktiin kalau hidup sendirian itu ternyata baik-baik aja deh gitu. Walaupun di awal-awal ngerasa butuh banget. Kayaknya enak kalau di rumah ada yang ngurusin kalau sakit gitu. Pernah waktu itu kan awal-awal di Jogja kan kayak struggle banget. Ya. Pengen pas awal puasa aja. Mungkin waktu puasa adalah momen yang bagus karena aku bisa makan sekali itu nggak apa-apa kan. Iya. Tapi di situ ada pikiran kayaknya lebih enak gitu kalau di rumah sahur dibangunin, buka puasa tinggal makan, disiapin gitu. Tapi setelah dari situ ternyata aku bisa menemukan diriku yang wah ternyata kalau gua nggak mutusin buat keluar dari itu semua, aku nggak bakal nemuin diriku yang sekuat ini. Anjay. Beneran ini, gue ngomong serius, Iya. masa ini? Aku juga serius dengerinnya. Aku Jarang kan paham. ngomong serius kah? Iya sih. Tapi bener sih, kita harus bukan nantang ya, lebih ke Bukan nantang, berani aja ya, berani untuk keluar dari Iya, gue pernah denger cerita ini Len. apa? Cerita seorang petani. Oke. Jadi ada seorang petani tuh nanam satu tumbuhan. Terus tumbuhan ini tuh tumbuh dengan baik. Oke. Terus ada satu orang datang ke dia, nanya tuh sama petani, Pak Tani, ini kok tumbuhannya bisa tumbuh dengan baik? Gimana cara Pak Tani ngerawat tanaman ini, dikasih pupuk apa? Si Pak Tani ini bilang dan ngejawab, saya nggak ngasih pupuk apa-apa, tapi saya ngerawat dia dan menyingkirkan
tanaman yang menghambat dia kayak gulma-gulma gitu. Jadi maksudnya adalah terkadang untuk tumbuh itu kita nggak perlu dikasih pupuk, nggak perlu dipaksa untuk cepat tumbuh. Kita hanya perlu menyingkirkan banyak hal yang membuat kita stuck di situ. Setuju banget lagi. Gitu. Terus ngomongin soal itu ya, aku tipe orang yang cukup banyak nyebutin si rumput itu tadi dalam hidupku. Karena aku pengen melindungi diri aku sendiri dari orang-orang gitu. Cuman kadang aku tuh jadi ngerasa sepi aja karena nggak ada orang, karena terlalu banyak istilahnya terlalu banyak menghindari orang-orang yang berpotensi akan nyakitin diri aku. Kayak aku tuh jadi melindungi diriku sendiri, tapi satu sisi aku jadi ngerasa jahat karena Egois. satu egois, kedua kayak lu jadi nggak punya orang lain dalam hidup, jadi sendirian. Tapi satu sisi itu enak banget karena nggak ribet, nggak nyakitin, tapi Betul. sepi gitu loh. Betul. Itu konsekuensi yang harus kita terima kali ya. Iya, kan setiap apapun yang kita Iya pilih sih. selalu ada konsekuensinya. Nah itu lagi aku rasain sih. Tapi itu bagus sih. Dan apa ya? Bakal grow gitu. Kita nggak perlu maksa diri buat cepet tumbuh. Kadang-kadang kan kita tuh pengen cepet tumbuh karena ngelihat orang lain yang di sekeliling udah tumbuh duluan gitu kan, kayak misal pas sekolah temanku dapat nilai yang bagus sedangkan aku enggak. Padahal nggak harus ngelihat mereka gitu. Kita hanya perlu melihat diri. Kalau emang nilai kita lebih jelek dari mereka, ya kita harus belajar dengan baik biar mendapatkan nilai yang bagus dan sebagainya. Setuju. Jadi fokusnya bisa ke kita sendiri aja gitu, kita nggak terlalu fokus ke orang lain gitu. Oh, iya. Berarti itu nggak salah juga ya ketika kita ngelakuin Nggak itu. salah. Nggak, menurutku nggak salah sih. Oke. Terkadang kita perlu egois pada orang lain untuk menjaga diri agar tetap waras. Setuju lagi. Asik. Klip nih, klip. Tapi Asik. kata Mbak Fatwa ya, editor di Gradient, Itu gimana, Dil, masih aman? dia bilang bahwa nggak ada kata egois ketika kita milih diri sendiri. Nggak ada kata egois ketika kita mementingkan dan peduli sama diri sendiri. Itu kadang, jadi ketika aku ngerasa aduh aku egois banget ya karena mentingin diri aku sendiri, misalnya dengan aku melindungi diri aku dari orang-orang yang kayaknya nih menghambat, atau kayak misalnya dalam konteks keluarga nih gitu, kayak kadang aku misahin diri sendiri biar mentalku aman, terus kadang aku nggak mikirin mereka dulu gitu. Itu aku kadang ngerasa egois kan, tapi satu sisi ternyata itu tuh nggak egois juga, karena ya kita kan mentingin diri kita sendiri yang notabene tuh perlu diselamatkan gitu. Iya. Siapa lagi yang menyelamatkan diri sendiri kalau bukan diri sendiri? Itu dia. Capek nggak sih kayak gitu terus? Capek sih. Kamu pernah nggak berusaha menyelamatkan orang lain tapi pada akhirnya kamu ditinggalkan? Asik. Aku nggak tahu ya pernah atau enggak. Kok gitu? Soalnya aku tipe orang yang mikir banget sebelum aku berjuang buat orang. Tapi kan bukumu tentang romance tuh. Terus ada patah hati dan sebagainya. Oh, soal itu. Ya kan kita nyambung ke situ. Pernah. Gimana cuman kan yang ya udah. Karena mungkin pada saat itu aku belum yang nggak bisa dibilang seberjuang itu juga. Maksudnya kayak ngalir aja tanpa berekspektasi apapun. Tapi ya pada akhirnya ya ditinggalin, diselingkuhin. Enggak nih. Dari semua bukumu lain, kamu kan kita kan nulis kamu udah berapa lama di sini? 4 tahun. 4 tahun kan? Berapa buku yang kamu tulis? 5 buku. Semuanya romance atau ada yang enggak. family? Satu family, kedua itu tentang kesepian, tentang diri sendiri, yang 3 baru itu romance. Oh berarti buku pertama dan kedua bukan romance? Bukan romance. Kenapa? Kenapa milih bukan romance? Karena pada saat aku pertama jadi penulis, keresahanku adalah masih di keluarga, masih dalam diriku sendiri. Bukan berarti aku belum ngerasain romance itu ya, tapi lebih ke mungkin aku belum siap untuk menyalurkan perasaanku soal romance. Iya.
Jadi aku milih untuk nerbitin tentang keluarga dulu. Oke. Gitu. Jadi sekarang ketika aku udah ngerasa siap untuk bahas romance ke Yes. media yang lebih besar, ke Instagram atau lainnya, baru aku nerbitin buku juga Buku romance. soal itu. Tapi dari semua bukumu, dari 5 buku kan? Mhm. 5-nya itu POV diri sendiri atau ngambil banyak sudut pandang dari teman-teman di media sosial atau sebagainya? Buku pertama sampai buku ketiga itu VOV aku. Kamu ngerasain sendiri gitu Iya. ya? Buku keempat sama kelima itu sebenarnya aku juga ngerasain, tapi banyak VOV yang aku ambil. Jadi Iya. nggak pure dari aku doang, Oke. tapi aku pengen lihat sudut pandang dari orang karena aku yakin akan lebih bagus ketika aku melihat apa yang mereka rasain juga gitu, untuk biar ini relate juga bagi banyak orang, terus aku nambah wawasan soal itu juga Iya. gitu. Berarti buku ke 45 ya? Ya, Buku 45 itu bukan ceritamu sepenuhnya. ya, Tapi ada ceritamu di situ. ada. Kamu selipin aja gitu ya. Iya. Asik. Nggak, sebenarnya bukan diselipin. Terus Temanya tuh aku ngerasain langsung. Oke. Tapi aku ngedengerin cerita orang juga, pandangan Oke, mereka tuh kayak gimana I see. soal ini gitu. ada riset kecil-kecilan gitu. Iya. Jadi mungkin bahkan bisa dibilang sebagian besarnya aku, kecil-kecilannya orang-orang lain gitu. Yang menurutmu paling menyedihkan dari semua bukumu tentang apa? Aduh. Kayaknya buku pertama deh. Tentang keluarga. Tentang keluarga. Mhm. Luka yang datang dari rumah sendiri itu memang selalu menyakitkan. Damn bro, gitu. Karena kenapa selalu menyakitkan? Karena itu rumah kita untuk balik ya, tapi Iya. itu jadi luka gitu. Kalau lukanya di luar kan kita bisa balik ke rumah kan. Dia jadi rumah ruang aman. Betul. Ini kan ruang yang aman tuh malah jadi luka ya, Iya. pasti lebih sakit sih. Jadi kayak rumah yang seharusnya jadi tempat pulang, kok aku jadi nggak bisa pulang gitu. Itu buku pertamaku tuh gitu banget. Makanya sakit sih menurutku. Itu yang paling sakit. Ya. Masih inget nggak satu kalimat yang kayaknya yang itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang? Ada. Di buku pertama. Ya. Coba kira-kira garis besarnya ada deh, nggak perlu sama persis. Isinya tuh kayak gini kalau nggak salah. Kita tuh dipaksa dewasa sebelum waktunya. Dipaksa untuk memilih hendak ikut bersama siapa. Mama atau ayah gitu. Berarti kamu pernah ada di fase diberikan pilihan, kamu mau pilih ayah atau ibu gitu? Iya. Pada akhirnya aku nggak milih keduanya dan aku hidup sama kakakku waktu itu. Terus akhirnya setelah semuanya berdamai, ya aku balik ke keduanya lagi, dalam arti aku masih ke ayah, ke mama juga gitu. Tapi pada saat situasi mereka pisah tuh, aku tinggalnya sama kakak. Saat itu apa yang kamu pikirkan? Maksudku, kamu bisa menjawab pertanyaan itu atau pada akhirnya diam aja gitu? Diam aja sih, karena bingung dan kayak apa ya, nggak pernah kepikiran aja. Maksudnya orang tua yang awalnya tuh harus tinggal di atap yang sama ya, terus sekarang kita harus milih gitu tinggal sama siapa. Bingung, kaget, makanya ya udah aja gitu. Mungkin terlepas dari aku yang dari kecil juga jarang tinggal sama orang tua ya, karena orang tuaku kan kerja. Kadang aku sama kakak, sama bibi gitu-gitu. Oh, ngerantau. Jadi kayak cukup biasa sih aku sebenarnya, cuma kaget aja. Berat. Tapi dari nadamu ini kayaknya itu yang paling berat. Kayak Iya. ada sesuatu hal di kerongkongan yang tidak bisa kamu keluarkan. Wis. Seriusan, itu kayak Iya. sebenarnya Aku- enak, ngerti gak sih? Aku masih inget dulu buku pertama kan itu. Terus Ya. aku talk show pertama. Jadi pas aku masuk Gradian tuh, buku aku tuh kan terbitnya tuh bulan Juli apa Juni. Terus sebelum itu tuh aku talk show dulu. Jadi talk show sebelum bukunya terbit. Oke. Di Semarang, aku masih inget banget. Waktu itu talk show pertama aku dan itu aku nangis. Nangis. Ngomong sambil nangis karena mungkin lukanya masih anget banget ya. Iya. Terus ya maksudnya sampai sekarang juga kita masih ngerasain sedihnya. Iya. Jadi kalau Mas Koko bilang tadi kayak ada sesuatu yang kayaknya berat banget, kayaknya iya pasti berat banget gitu. Karena aku ngerasa bahkan waktu talk show pertama aku ngebahas tentang keluarga pun aku sampai nangis di panggung gitu. Dan kamu dipaksa kuat sendirian. Ya. Bagaimana caranya bisa survive?
ya, aku juga nggak tahu sih kenapa aku bisa gitu. Cuman yang dari dulu aku pegang adalah aku tuh sayang banget sama diriku sendiri. Terus aku tuh sebenarnya ngebuktiin ini tuh bukan untuk siapapun gitu, bukan untuk orang tuaku, bukan untuk kakak-kakakku misalnya. Sesederhana membuat diri sendiri gitu loh, biar mungkin aku dulu hidupnya cukup sulit ya ketika kecil, jadi aku berambisi banget untuk bikin diriku bahagia di kemudian hari. Itu yang bikin aku kuat ngelewatin struggle di keluarga tuh kayak, Lena nggak boleh rapuh, kamu nggak boleh terpuruk, harus bisa bangkit karena lu mau bahagia kan gitu, lu mau hidup enak kan nanti. Atau kayak gini, kan tadi pertanyaannya bagaimana kamu bisa survive itu? Ataukah jawabannya mungkin kayak gini, aku tuh sebenarnya nggak survive itu, aku cuman pura-pura aja di depan semua orang. Itu iya, cuman kan iya sih, tapi kan semua orang pasti ada fase kayak gitunya kan. Iya kan? Ada fase pura-pura. Itu tuh kayak sebenarnya kalau dibilang, ya dibilang bisa capek mah mah. capek banget. Bilang capek mah capek banget, dibilang aku kuat enggak juga kok. Mungkin kamu nggak ngeliat aja di balik layarnya aku kayak gimana. Iya sih, iya benar, Iya kan? benar. Iya lagi. Sebutkan satu hal yang kamu tutupi dari semua, dari dunia, dari orang-orang. Apa ya? Apa? Mungkin orang tuh, ya sisi rapuhnya aku kali ya. Aku jarang banget pengen terlihat rapuh di depan orang. Karena aku tuh nggak suka dikasihanin. Oke. Karena kayak ada sisi aku kalau dikasihanin tuh langsung pengen nangis, ngerti gak sih? Kita kalau ditanya kenapa tuh kayak langsung pengen nangis gitu. Oke. Jadi apa yang aku tutupin dari orang-orang mungkin itu ya, sisi aku yang sebenarnya masih pengen diemong, masih pengen aduh ade gitu. Tapi kan aku dipaksa dewasa gitu loh di umurku yang masih sangat muda. Tapi aku tahu sih, semua orang itu pasti punya sisi anak kecil yang ingin dikeluarkan. Iya, itu capek banget tau nahannya. Iya kan? Kayak pura-pura dewasa depan orang tuh, duh, capek banget gitu. Iya kan? Capek nggak? Capek. Jangan capek bikin kuotanya. Nggak apa-apa sampai 2 menit? 22 menit. sampai 30 menit lah. Hari dang masalahnya. Hari udah. Oke, apa? Capek Kamu nggak? dari Sunda ya? Iya kak. capek lah. Capek lah. Kalau kamu ditanya, nak kamu nggak apa-apa kan, jawabannya apa? Ini bukan aku yang nanya Kenapa nih. sih? Misalnya bab ayah atau Aku nggak bisa ngebayangin ya ayahku nanya kayak gitu. Aku lebih bisa membayangkan orang di luar keluargaku yang nanya kayak gitu. Aku akan bilang nggak, aku kenapa-napa gitu. Kalau untuk jujur ya, aku kenapa-napa. aslinya. Aku capek, Ya. lewatin banyak hal sendirian, cari uang untuk menghidupi diriku dan keluarga. Terus aku juga kadang stres banget sampai aku kadang ke psikolog. Oh iya. Iya, aku sempat ke psikolog waktu itu beberapa kali. Capek, tapi gimana lagi ya? Tapi nggak sampai dikasih Oh enggak, obat. enggak. Cuman mungkin waktu itu aku ngerasa cemas. Jadi aku ada satu momen di mana aku cemas, tapi agak berlebihan sampai bikin aku tremor, bikin aku Oke. pusing, cemas nggak jelas sampai nggak mau makan dan lain-lain. Itu aku cukup takut ya, karena mengganggu aktivitas. Kayak misalnya kita lagi nongkrong, lagi ngopi, aku bisa tiba-tiba cemas. Atau abis kerja, kayak abis talk show. Jadi 2025 awal sampai pertengahan itu tuh semua talk showku afternya tuh aku lemes banget dan secemas itu, deg-degan, capek banget bawahnya. Makanya setiap talk show tuh aku langsung kayak suka ngambil waktu sendiri karena secapek itu. Kalau sekarang tuh udah happy kalau habis talk show tuh, udah kayak masih bisa ngobrol sama orang-orang. Kalau dulu tuh aku nggak bisa banget. Tapi emang kalau habis itu tuh capek sih memang. Iya. Benar. Ditambah ada rasa cemas, jadi dan kebayang nggak sih kalau lagi ngadepin situasi kayak gitu? Iya. Aku tuh sendirian gitu loh, kayak nggak I ngomong ke see. siapapun, nggak ada yang ngarahin juga ini kenapa. Aku juga nggak tahu ini kenapa dan lain-lain. Jadi aku harus ngelawan rasa itu, nyari tahu sendiri rasanya, nyembuhin sendiri gitu. Oke. Itu capek lah.
Capek lah, kalau ditanya capek mah capek, namanya juga. Iya. Cuman kadang aku tuh nggak berani cerita atau ngeluh ke orang tuh lebih ke takut ngerepotin kali ya. Karena kayak semua orang tuh pasti punya bebannya sendiri, punya rasa capeknya sendiri. Jadi kayaknya jauh-jauh untuk didengarkan tuh malah aku takut duluan untuk dijudge atau kayak takut dibilang lebay dan lain-lain. Apa yang pengen kamu dapatkan dari kedua orang tua? Wah, uang sih jujur. Ini realistis ya. Aku semenjak lulus SMK tuh udah nggak pernah nerima 1.000 pun sampai sekarang. Enggak, kamu butuh uang doang, kamu nggak butuh keluargamu utuh lagi gitu? Enggak. Karena jadi semenjak lulus pun, semenjak cerai pun banyak kan kesempatan untuk kayak misalnya bapak mau balik lagi. Aku tuh selalu nggak setuju mereka balik lagi karena aku tahu posisi mama tuh dari dulu tuh kasihan banget itu untuk bertahan. Kalau untuk diri sendiri, ini deh, ini kan mau 2020 kan. Ini nanti ku uploadnya di awal tahun deh. Jadi ku kasih judul video pertama di tahun 2026. Wes, keren gak tuh? Jadi di tahun 2026 ini apa yang mau kamu dapatkan? Harapan apa sih buat Kak Lena? Banyak sih. Aku pengen kerja lebih banyak lagi. Karena tahun 2025 itu jadi tahun aku untuk istirahat sebenarnya. Aku pengen lebih serius kerja, pengen banyak hal sih sebenarnya pengen aku capai ya. Yang aku harapkan dari 2026 gitu. Intinya tuh aku pengen berdamai sama rasa takutku di tahun 2025. Itu sih yang, karena itu cukup mengganggu rasa takut. Itu wishlist paling besar? Iya. Selain traveling? Selain traveling, aku udah ngelis beberapa traveling, tapi semoga... Kemana? Salah satunya kemana? Untuk di Indonesia sendiri tuh ada Labuan Bajo sama... Asik. Apa tuh? Apa? Sama... Jari? Enggak dong. Itu loh. Apa mana gua tahu anjir. Apa ya? Aku lupa sih. Enggak tahu. Mic-mu mana? Ini ada. Labuan Bajo sama ini yang di mana? Di Papua. Yang harus naik kapal lama. Kok aku lupa ya? Oh iya tahu gua. Apa? Ini Banda Neira. Banda Neira. Buset, ngomong Banda Neira susah bener. Terus kalau di luarnya aku pengen nyoba ke luar negeri karena aku belum pernah keluar negeri, belum pernah naik pesawat juga. Jadi aku pengen setidaknya ke 3 negara. Kenapa begini? Karena relate aja kan kita. Mas kau kan udah kemarin. Ya. Aku pengen gitu. Minimal 3 negara kayak Malaysia, Singapura dan Thailand yang dekat dulu. Amin. Amin. Tuhan pasti selalu memberikan jalan pada hambanya yang punya keinginan. Amin. Dan berusaha tentunya. Yes. Itu sih. Itu jadi penutup buat video kita kali ini. Terima kasih banyak. Bye-bye.